Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini berdepatan dengan hari Sabtu minggu ketiga, tanggal 16 Mei 2026 berdepatan dengan 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Hai semuanya, ya Rasulullah, assalamun alaik ya rafi'an syari wa daraji, ya Rasulullah, assalamun alaik ya rafi'an syari wa daraji. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk presentasi kegiatan kami. Semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan walafiat, yang barokah serta rezeki yang halal dan berkah yang tidak berlimpah ruah. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kakak-kakak para mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama, mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan saudara Dede Tirta, yang mungkin teman-teman sekalian akrab kenal dengan sebutan Ustadz Dede ya. Terus yang kedua ada saudari Putri Aurelia, bisa teman-teman kalian panggil Kakak Putih atau Kakak Aurel. Yang ketiga saudara Fazrul Alamsyah yang di pojok, bisa kalian panggil dengan Kak Fazru. Terus yang sampingnya ada saudari Zena Salsabila, kalian bisa panggil dengan Kak Nana atau Kak Zena. Yang di sebelahnya ada saudara Aden Leo, bisa kalian panggil dengan Kak Aden. Baik, tidak panjang malam, kita mulai saja dengan presentasi pada hari ini. Indonesia adalah negara dengan beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Benar? Baik, untuk dasar Islam tentang keberagaman ini ada beberapa ayat. Di antaranya ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakri wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Menegaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, lalu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan membeda-bedakan. Kemuliaan manusia di sisi Allah SWT hanya diukur dari tingkat ketakwaannya, bukan ras, harta, atau keturunan. Kita lanjut ke prinsip persatuan dalam Islam. Ada 4 ya. Pertama itu ada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Nah, ikatan persaudaraan sesama muslim ini terjalin karena persamaan akidah dan juga atau mungkin agama. Nah, umat muslim itu diibaratkan seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya. Yang kedua itu ada Rasulullah menghargai perbedaan, yaitu adalah teladan utama dalam menghargai perbedaan, menerapkan prinsip toleransi atau tasamuh dan kelapangan dada, baik dalam urusan sosial, agama maupun dalam berpendapat. Beliau membangun harmoni di Madinah dan Majemuk dengan adil tanpa memandang suku dan agama, serta mengajarkan untuk menghormati sesama manusia. Yang ketiga itu ada hidup berdampingan secara damai, yang artinya kondisi di mana individu, komunitas atau bangsa yang berbeda menghormati perbedaan, menghargai keberagaman, menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh toleransi. Lalu selanjutnya ada tidak diskriminatif. Nah, non diskriminatif ini
adalah prinsip dasar hak asasi manusia yang menuntut perlakuan yang setara dan adil untuk setiap individu. Prinsip ini melarang segala bentuk pembatasan, pengucilan ataupun perbedaan perlakuan berdasarkan karakteristik, kayak misalnya beda ras, agama, ataupun usia maupun mereka yang disabilitas ataupun non disabilitas begitu. Oke, selanjutnya kita membahas yang namanya peran generasi muda. Itu ada terbagi 4. Yang pertama, menjaga persatuan. Menjaga persatuan oleh generasi muda seperti kita ini yaitu tindak aktif memelihara kerukunan, toleransi, dan keutuhan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Peran ini mencakup pengalaman nilai Pancasila, penggunaan media sosial secara bijak, gotong royong, serta penguatan nasionalisme untuk mencegah perpecahan. Yang kedua, selanjutnya menghargai perbedaan. Generasi kita ini berperan krusial sebagai agen toleransi dengan memanfaatkan media sosial, berdialog antar budaya, dan membangun empati untuk merawat keberagaman. Kita harus aktif melawan diskriminasi, menerapkan pendidikan multikultur, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan pemersatuan, bukan untuk kepecahan. Yang selanjutnya yaitu bijak menggunakan media sosial. Oke, ini generasi kita juga harus bijak untuk menggunakan media sosial. Kenapa? Karena kita itu harus mampu menggunakan platform digital secara bertanggung jawab, selektif terhadap informasi, serta menjaga etika dan privasi untuk membangun citra positif. Tindakan bijak ini meliputi verifikasi konten, menghindari hoax, bullying, dan membatasi waktu layar agar produktif. Dan yang terakhir, kita lanjut yaitu menjadi contoh sikap toleran. Kita menjadi contoh toleran dengan menghormati perbedaan agama, budaya, aktif mempromosikan perdamaian di media sosial, dan berteman tanpa membeda-bedakan suku dan latar belakang orang lain. Aksi nyata ini krusial untuk mencegah perundungan, memupuk empati, dan membangun harmoni dalam keberagaman. Ya baik, untuk jadi poin berikutnya yaitu kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan menjadi 4. Yang pertama, keberagaman adalah anugerah. Jadi kita ini mendapatkan anugerah dari Allah SWT telah diberikan keberagaman mulai dari suku, ras, jenis kelamin, dan juga kulit warna dan agama. Yang kedua, Islam mengajarkan persatuan dan toleransi. Dan yang ketiga, persatuan harus dijaga untuk menciptakan kedamaian. Di antaranya kita harus saling tidak boleh mengganggu kenyamanan ibadah di antara agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan lainnya. Kita semua berperan dalam menjaga keharmonisan. Karena dalam kita menjaga keharmonisan itu kita dapat mempelajari dari nilai-nilai Pancasila yang ada di negara Republik Indonesia ini. Ya baik, jadi untuk penutup dari presentasi kami kali ini, yaitu ada kalimat bersatu dalam perbedaan, kuat dalam kebersamaan. Jadi sebuah perbedaan itu jangan dijadikan alasan dan masalah untuk kita berpecah belah. Di antaranya mulai dari kerjasama, gotong royong, dan sebagai macam hal kegiatan lainnya. Ya, Kotrun nada, Bait